nggak apa-apa. Maafin juga kalau orang-orang silat gampang dibodohi. Ya emang sasaran silat itu menengah ke bawah sih Mbak, jadi kita juga harus memaklum. Mereka mau buat konten. Pernah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya akan lebih menjelaskan lebih rinci lagi kenapa kemarin sampai kejadian saya berbicara tentang pencaksilat ini sasarannya menengah ke bawah. Kemarin sudah dibahas kalau menengah ke bawah karena mereka berdiri di sekolah-sekolah atau tempat-tempat yang gratis. Karena di pencaksilat ini, setahu saya ya, rata-rata masalah pendaftaran, per datang, per bulan itu lebih ke tidak dibebankan biaya. Kalaupun ada itu jatuhnya paling uang kas atau apa gitu, jarang sekali yang dibebankan biaya. Itu kenapa kayak gitu? Karena memang biar siapa saja yang tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya apa, masih tetap bisa menyalurkan bakat dia buat ikut bela diri gitu, bisa ikut pencaksilat. Nah, terus untuk ucapan saya yang kedua, mudah dibohongi, itu biar saya cerita lebih awal lagi ya. Dulu waktu SMP saya ikut pencaksilat itu di kampung, dengan posisi banyak teman-teman saya yang ikut juga. Kita disuruh beli seragam silat nih, dan ternyata saya pulang ke rumah minta uang buat beli seragam silat. Kondisi keluarga saya sebenarnya menengah, tapi mungkin karena kakak saya saat itu masih kuliah dan anaknya juga semuanya masih pada sekolah, kesulitan lah buat bayar beli itu baju. Akhirnya saya marah-marah gimana caranya seragam itu harus dibayar, sampai ibu saya bilang nggak apa-apa, bayar dulu setengahnya, nanti mama kasih surat ke pelatihnya bilang nanti gajian dibayar itu. Terus saya masih marah-marah, nggak mau tahu, pokoknya harus dibayar. Sampai akhirnya aku yang ngalah, bawa uang dan surat dikasihin ke pelatih, dan ternyata pas nyampe sekolah lebih parah, cuma saya yang bayar, teman-teman saya nggak ada yang bayar baju seragam, karena ya memang sekolah saya saat itu di kampung di Salawu, Tasik, masih daerah lah dekat Kampung Naga gitu. Jadi kenapa saya bisa bilang mudah dibohongi, dari situ aja harus sudah disimpulkan untuk mereka lanjut ke pendidikan, apalagi sampai ngerti editing ya, pendidikan yang tinggi, yang ngerti oh ini saya tahu nih ilmunya editing gini, itu kan mereka rata-rata nggak sampai ke situ. Memang ada, tapi sebagian banyak lebih ke yang ya udahlah, ilmu yang penting kita bisa hidup, nggak ganggu orang, nggak ngerugiin orang lain gitu, nggak yang sampai ilmunya harus tinggi gitu. Karena memang keadaannya memang ya yang aku alamin ya, buat beli seragam silat aja susah gitu, apalagi pendidikan tinggi buat ngerti dan paham kalau itu editan gitu, kayak gitu. Makanya mereka tuh kadang kayak polos buat di suges ini sakti gitu misalnya gitu. Karena memang mau nggak mau di silat itu juga banyak yang sakti ya, pasti ada di berbagai daerah silat yang sakti itu pasti ada. Cuma masalahnya mereka itu ya bukan untuk dibikin konten atau dipamerkan di YouTube atau dibikin tutorialnya bahkan gitu, kayak gitu. Karena kemarin itu baru menjelaskan ke sasaran pencaksilat itu menengah ke bawah, mudah dibohongin, baru segitu aja. Keadaan tuh lagi rame kan di sana, semua lagi orang yang kita cari nggak ada, malah lagi pusing banget. Semua orang bicara, saya baru segitu udah kepotong, jadi nggak selesai. Dan di kesempatan ini saya menyelesaikan pertanggungjawaban saya supaya tidak menjadi asumsi negatif. Jika menimbulkan kisruh karena kemarin ucapan saya yang belum selesai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini salah satu bentuk pertanggungjawaban saya dengan memberikan penjelasan.
saya benar-benar minta maaf kalau kemarin sempet ada keributan di akun-akun. Sebenarnya ada yang bilang, Mbak ditegur aja itunya yang adminnya atau orangnya yang nyebarin. Saya nggak mau kayak gitu. Mereka juga mungkin baru dengar sedikit udah langsung emosi, yang nggak apa-apa lah, kita maklumin aja. Yang penting saya bisa jelasin kalau inti dari ucapan saya kemarin itu belum selesai, baru ngomong segitu, sasaran silat menengah ke bawah dan mudah dibohongin, ya itulah penjelasannya gitu. Karena silat itu gratis dan banyak teman-teman yang ikut silat angkatan saya juga beli seragam aja susah, apalagi buat pendidikan tinggi yang bisa membedakan mana editan, gimana cara ngedit, itu emang susah banget. Walaupun tidak semuanya ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Salah satunya itu dan yang terakhir sebenarnya yang paling penting dari semuanya ini itu pencak silat itu besar banget jasanya buat kami yang ikut, yang diberi kesempatan dari golongan ekonomi menengah ke bawah termasuk saya, buat berprestasi, buat mengembangkan bakat, buat menghabiskan waktu dengan hal positif. Kemudian banyak orang yang memilih menekuni sampai dengan akhirnya menemukan jalan rezekinya di sini. Nggak sedikit, banyak banget kisah yang paling buat menjadi contoh dan acuan itu kayak Kak Wewe Wita. Wewe itu semenjak usaha papahnya ada masalah, sempat jatuh sampai nol banget, nggak bisa bayar listrik atau kontrakan apa kayak gitu, sampai nol banget. Dia diajakin silat, dia menekuni. Sekarang buktinya rumah dia mau 3, deposito dia, ya alhamdulillah lah sekarang ekonomi dia udah tinggi dan banyak banget contohnya. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang jelas pencak silat ini jasanya besar banget karena dia merangkul semua golongan, terutama menengah ke bawah, untuk bisa menengah ke bawah untuk bisa berprestasi, menyalurkan minat, bakat dan kemauannya, walaupun dia di ekonomi menengah ke bawah, bahkan yang mau minat di situ bisa dapat beasiswa sekolah, bahkan banyak lagi yang suksesnya bisa diberi pekerjaan sampai ke PNS. Ya udahlah, gede banget jasanya silat ini, bikin banyak orang dari nol sampai jadi pahlawan di keluarganya. Begitu. Makasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf kalau kemarin belum selesai menjelaskan semuanya, yang menimbulkan kisruh di Facebook. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.